Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bupati Purwakarta diperiksa Kejaksaan Negeri Purwakarta terkait kasus dugaan gratifikasi pada paripurna DPRD Kabupaten Purwakarta. Minyak goreng kemasan sederhana subsidi minyak kita masih langka di Kota Bogor. Polisi menangkap 5 tersangka anggota geng motor yang menganiaya seorang pemuda hingga tewas di Kota Cimahi. Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika diperiksa Kejaksaan Negeri Purwakarta pada Rabu lalu. Jaksa memeriksa Bupati terkait kasus dugaan gratifikasi pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Purwakarta terkait pertanggungjawaban penyelenggaraan APBD 2021 yang batal. Jaksa Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Purwakarta Rabu lalu memeriksa Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika. Pemeriksaan Bupati yang dilakukan selama sekitar 3 jam itu terkait dugaan gratifikasi terhadap 24 anggota DPRD Kabupaten Purwakarta. Dalam pemeriksaan tersebut, jaksa mencecar Ane dengan 2 pertanyaan sekitar tahapan pelaksanaan paripurna pembahasan pertanggungjawaban penyelenggaraan APBD 2021 yang gagal dilaksanakan, diduga karena terjadi pemboikotan sidang paripurna oleh 24 anggota DPRD. Ane mengaku tak bisa menjelaskan secara terperinci siapa saja pemberi dan penerima gratifikasi dalam paripurna yang digelar pada bulan September 2022 lalu itu. Gagalnya sidang paripurna membuat sejumlah program strategis daerah tidak bisa dilakukan. Ada beberapa, kalau saya 20 pertanyaan kaitan dengan tahapan perda PPA. Gitu ya, yang kita usulkan, kita serahkan sesuai dengan aturan ke DPRD pada tanggal 13 Juli 2020. Bu, berapa jumlah uang yang itu, Bu? Anggota dewan itu berapa? Tadi tidak ada membahas ke sana. Tidak. Pak Sekda juga tadi ditanyakan Ya. Tidak ada juga Pak Sekda berapa pertanyaan? Jadi tidak ada tentang perihal pada tidak ada, ini hanya kaitan dengan paripurna, tahapan paripurna PPA. Kasus dugaan gratifikasi pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Purwakarta mencuat setelah adanya laporan pengaduan dari masyarakat. Diduga ada anggota DPRD Purwakarta yang memboikot paripurna karena mendapat gratifikasi. Namun hingga saat ini pihak kejaksaan belum bisa membeberkan siapa yang memberikan gratifikasi dan kepada siapa saja gratifikasi itu diberikan. Ada kepentingan apa, Bu? Samsu Nursa melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. Pemerintah Kota Bogor bersama kepolisian meninjau pasar tradisional dan gudang distributor minyak goreng subsidi minyak kita. Pekan lalu, Pemkot Bogor menegur distributor yang menjual paket minyak kita dengan produk lainnya kepada pengecer yang menyebabkan harga jual minyak kita kepada masyarakat jauh melebihi harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Petugas gabungan pemerintah Kota Bogor dan kepolisian Rabu lalu memeriksa ketersediaan stok minyak goreng dan bahan pangan pokok lainnya di Pasar Bogor. Pemeriksaan dilakukan setelah temuan adanya distributor minyak goreng kemasan sederhana subsidi minyak kita yang menjual minyak kita dalam bentuk paket dengan produk lain atau bundling kepada para pengecer Jumat pekan lalu. Pada praktek penjualan bundling yang memberatkan pedagang pasar tradisional ini telah dilarang oleh Kementerian Perdagangan. Namun para pedagang pasar tradisional mengaku kelangkaan minyak kita masih saja terjadi. Apalagi kini warga yang secara ekonomi mampu juga ikut memburu minyak kita yang harganya lebih murah dibanding minyak goreng kemasan premium. Minyak kita sih lancar, cuma kita tergantung dari itu yang di toko makmur ya kita. Oh, gitu. Berapa banyak sehari biasanya? Kadang-kadang kalau dikasih 10 gitu, dua macam, seliter sama 2 liter. Liter sama 2 liter. Mempengaruhi penjualan nggak kok? Hah? Mempengaruhi penjualan nggak? Ya banyak sih orang banyak kalau nggak ada ya yang penting nggak ada juga. Banyak kan orang nyarinya minyak kita aja. Mereka akhirnya beralih kemana kok ketika nggak ada? Hah? Beralih kemana nih? Waduh nggak tahu dah. Nggak maksudnya beralih ke minyak? Enggak, apa gimana?
tetap dia mau nyari-nyari itu Minyak aja. kita ya? Iya. Dalam peninjauan tersebut, petugas tidak mendapati lagi praktek kecurangan yang dilakukan distributor minyak kita setelah adanya teguran dari Pemkot Bogor. Meski belum adanya laporan indikasi penimbunan minyak kita, petugas akan menjerat para pelaku usaha yang melakukan kecurangan karena termasuk dalam tindakan pidana. Cuman karena minyak kita ini diminati oleh konsumen, stoknya menipis. Menurut informasi dari Pak Menteri Perdagangan, sedang diproduksi lebih banyak dalam waktu 1 minggu lebih akan kembali membanjiri pasar, khusus kepada percepatan suplai minyak kita dan juga cabai tadi. Kita awasi terus. Sejauh ini ada pelanggaran Pak untuk yang kemarin kan Kemarin ada yang bundling ya, tapi tadi ya, yang jual di sini laporkan sudah tidak lagi dibanding, sudah minyak kita aja yang datang. Ya. Kita belum dapat informasi. Kalau misalnya ada, silakan masyarakat menginformasikan ya kepada saya. Ini saya punya nomor hotline pribadi 0878 100 100 57 ya. Jadi bagi siapapun yang menimbun ya, kemudian dia mempackaging ulang ya, kemudian mengoplos ya, itu adalah tindak pidana dan kita akan segera untuk melakukan penindakan. Selain mengecek ketersediaan minyak goreng subsidi minyak kita, petugas gabungan juga meninjau gudang minyak goreng curah di kawasan Taman Cimanggu untuk memastikan keamanan pasokan kepada masyarakat. Sejauh ini pihak distributor menjual minyak kita seharga Rp14.000 per liter kepada pengecer, sehingga harga jual kepada masyarakat bisa dipastikan di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp14.000 per liter. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Setahun jelang pemilihan umum 2024, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Sukabumi menggelar apel siaga pengawasan pemilu pada Selasa pagi. Bawaslu Kota Sukabumi memastikan tidak ada satupun pengawas pemilu tahun 2024 nanti yang berasal dari aparatur sipil negara. Di bawah guyuran hujan, puluhan peserta pengawas pemilu Kota Sukabumi mengikuti apel siaga pengawasan pemilu di kantor Badan Pengawas Pemilu Bawaslu di Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi. Apel terkait hitung mundur 1 tahun pelaksanaan pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah ini sebagai kesiapsiagaan untuk pelaksanaan pemilu tahun 2024 mendatang. Puluhan personil pengawas pemilu mulai dari tingkat kelurahan hingga tingkat kecamatan, pihak keamanan dan partisan parpol juga ikut dalam apel kesiapsiagaan ini. Menurut Ketua Bawaslu Kota Sukabumi, dari 21 orang pengawas kecamatan yang lolos verifikasi, tidak ada satupun yang berstatus sebagai aparatur sipil negara ASN yang bertugas di Kota Sukabumi. Dari sejumlah pendaftar, tidak ada satupun yang lolos verifikasi atau kualifikasi sebagai pengawas pemilu. Kita mengingatkan kepada seluruh masyarakat bahwa tepat di hari ini adalah 1 tahun menjelang pemilu 2024. Selain itu tadi juga di akhir kegiatan sahabat-sahabat dari sekretariat juga menyampaikan bahwa ada 2 program yang memang dikeluarkan oleh Bawaslu. Yang pertama kaitan dengan komunitas digital Jarimu Awasi Pemilu. Yang kedua, kita sudah menyiapkan kaitan dengan tahapan yang akan kita lewati yang sedang kita jalankan sekarang. Yaitu adalah kita membentuk posko kawal hak pilih. Sedikitnya terdapat 3 anggota Panwascam di 7 kecamatan di Kota Sukabumi dan 33 orang anggota pengawas di tingkat kelurahan Kota Sukabumi. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi. Kita ke informasi lainnya, sejumlah pimpinan partai politik di Jawa Barat berkumpul di Mapolda Jawa Barat. Mereka sepakat untuk tidak menyebarkan isu-isu hoaks alias berita palsu atau berita bohong dalam persaingan politik jelang pemilu 2024 mendatang. Satu tahun jelang pemilu 2024, suhu politik di tanah air termasuk di wilayah Jawa Barat mulai menghangat. Persaingan politik untuk meraih kursi wakil rakyat, kepala daerah hingga kepala negara atau presiden bila mengambil pelajaran dari penyelenggara pemilu sebelumnya tak lepas dari kampanye yang menggunakan penyebaran ujaran kebencian serta berita palsu atau berita bohong untuk menjelekkan citra atau memojokkan lawan politik mereka. Untuk mencegah hal-hal buruk dalam persaingan politik menjelang pemilu 2024, Kapolda Jawa Barat mengumpulkan sejumlah pimpinan partai politik di Jawa Barat.
Jawa Barat sebagai provinsi dengan wilayah yang cukup luas serta jumlah penduduk terbesar di Indonesia harus menjadi contoh menjauhi praktek kotor berpolitik mengadu domba warga masyarakat dengan menyebarkan berita bohong demi kepentingan partai politik atau kelompoknya sendiri. Tak hanya soal berita bohong, Gubernur juga menyoroti akurasi data kependudukan yang masih buruk yang berpengaruh pada daftar pemilih tetap pada setiap pelaksanaan pemilu. Kita sudah menyepakati ini tahun politik ya, sepanjang 2 tahun ini, sehingga kami menginginkan proses demokrasi yang merupakan kesepakatan bangsa ini berjalan dengan kondusif, dengan damai, mengedepankan sebuah proses yang sifatnya solutif dan menyenangkan, kira-kira begitu. Karenanya akan dirutinkan forum silaturahmi ini antara semua pengambil keputusan, pemangku kepentingan khususnya di ekosistem politik Jawa Barat, hadir Forkopimda, KPU, Bawaslu, dan juga pimpinan-pimpinan parpol di Jawa Barat. Polda Jawa Barat saat ini sudah melakukan pemetaan terkait kerawanan politik yang ada di wilayah Jawa Barat dan pencegahannya di tahun politik. Muhammad Riza melaporkan dari Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korek Cilik Indonesia hadir lagi nih di Ajwa TV. Ya betul. Yuk teman-teman yang usianya 14 tahun ikut lomba membaca Al-Quran Korek Cilik Indonesia. Kirimkan video mengaji teman-teman ya ke email korekcilik2023@gmail.com. Kita tunggu video mengaji teman-teman sampai tanggal 28 Februari 2023 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.